Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saisyatul Ilmi Rahmawati dan rekan saya Eka Setiawan Saputra akan mempresentasikan materi bahasa Inggris dengan judul Abstract Writing dan Report Writing. Materi pertama yaitu Abstract Writing. An abstract is a short summary of a longer work, such as dissertation of research paper. Abstrak adalah ringkasan singkat dari karya yang lebih panjang, seperti disertasi atau makalah penelitian. Abstrak secara ringkas melaporkan tujuan dan hasil penelitian sehingga pembaca tahu persis tentang apa makalah itu. Tulis abstrak di bagian paling akhir ketika telah menyelesaikan sisa teks. Ada 4 hal yang harus diperhatikan ketika menyelesaikan abstrak. Yang pertama yaitu masalah dan tujuan penelitian. Yang kedua yaitu metode. Yang ketiga hasil atau argumen utama. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebuah abstrak biasanya sekitar 150-300 kata. Tetapi seringkali ada batasan kata yang ketat. Jadi pastikan untuk memeriksa persyaratan yang diberikan oleh sebuah universitas atau jurnal. Dalam disertasi atau tesis, abstrak dicantumkan pada halaman tersendiri, setelah halaman judul dan ucapan terima kasih, tetapi sebelum daftar isi. Bagian abstrak ini dapat ditulis dalam present atau past simple tense, tetapi tidak boleh mengacu pada masa depan, karena penelitiannya sudah selesai. Anda hampir selalu harus menyertakan abstrak saat menulis tesis, disertasi, makalah penelitian, atau mengirimkan artikel ke jurnal akademik. Sedangkan isi dalam abstrak meliputi yang pertama yaitu tujuan. Mulailah dengan mendefinisikan dengan jelas tujuan penelitian. Apa masalah praktis atau teoritis tidak respon penelitian, atau apa pertanyaan penelitian yang bertujuan untuk jawaban. Bagian abstrak ini dapat ditulis dalam present atau past simple tense, tetapi tidak boleh mengacu pada masa depan, karena penelitiannya sudah selesai. Yang kedua yaitu metode. Bagian ini harus merupakan deskripsi langsung tentang apa yang Anda lakukan dalam 1 atau 2 kalimat. Biasanya ditulis dalam bentuk lampau sederhana, karena mengacu pada tindakan yang tidak selesai. Yang ketiga yaitu hasil. Selanjutnya, rangkum hasil penelitian utama. Bagian abstrak ini dapat berupa present atau past simple tense. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembaca harus menyelesaikan dengan pemahaman yang jelas tentang poin sentral yang telah dibuktikan atau diperdebatkan oleh penelitian. Kesimpulan biasanya ditulis dalam present simple tense. Jika makalah akan diterbitkan, mungkin harus menambahkan daftar kata kunci di akhir abstrak. Kata kunci ini harus merujuk pada elemen penelitian yang paling penting untuk membantu calon pembaca menemukan makalah selama pencarian literatur mereka sendiri. Kemudian ada tips menulis abstrak. Tips-tips ini meliputi yang pertama yaitu garis terbalik. Yang kedua, baca abstrak lainnya. Yang ketiga, tulis dengan jelas dan singkat. Yang keempat, fokus pada penelitian sendiri. Yang kelima, periksa peformatan. Kemudian materi selanjutnya di perwakilan akan disampaikan oleh rekan saya Eka Setiawan Saputra.